Hi, welcome to Artocals. Video request kali ini akan membawa kita kembali ke Antalya di negara Turki. Sama seperti kisah Azra Gulendam kemarin, kejadiannya di tahun 2021 dan meninggalkan banyak kesedihan. Walaupun menurut saya, kasus kita kali ini berakhir happy ending. Sebelum saya lanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali, kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita berkenalan dulu ya dengan seorang wanita yang berasal dari Antalya, Turki bernama Melek. Dia lahir pada tahun 1989 dan memiliki satu orang adik perempuan. Saat remaja, Melek merupakan gadis yang memiliki cita-cita besar, khususnya dalam bidang akademis. Dia cukup berprestasi dan berniat menjadi seorang guru matematika. Namun kelihatannya, gadis lugu ini kemudian terpaksa mengubur impiannya tersebut. Pada tahun 2006, saat berusia 17 dan duduk di bangku kelas 2 SMA, Melek dikenalkan teman-teman sekelasnya pada seorang pria yang bernama Ramazan İpek. Usianya lebih tua 5 tahun dari Melek. Dia merupakan seorang tentara perang Turki, dan kemudian antara Melek dengan Ramazan saling suka. Dan Ramazan katanya sering banget menjemput Melek kalau pulang sekolah. Sebenarnya penderitaan Melek ini sudah dimulai sejak tahun 2006, di mana Melek merupakan gadis polos yang seneng banget punya kecengan seorang tentara yang tampan seperti Ramazan. Hingga suatu hari setelah pulang sekolah, Ramazan mengajak Melek ke rumahnya dan memperkosa gadis itu di sana. Saat itu rumahnya sedang kosong dan Ramazan mengancam Melek jika berani mengadu kepada siapapun, dia itu nggak bakal segan untuk menembak Melek dan kedua orang tuanya. Karena saat itu merasa ketakutan, akhirnya Melek membiarkan gitu aja tanpa ngomong kepada siapapun. Tahun-tahun selanjutnya mereka pacaran dan Ramazan sering melakukan pelecehan terhadap Melek. Tapi entah mengapa ya Melek ini nggak pernah sanggup cerita kepada siapapun. Yang dia tahu bahwa kedua orang tuanya nggak menyukai Ramazan karena merasa dirinya udah nggak suci lagi. Akhirnya pada tahun 2008, Melek mau aja diajak nikah oleh Ramazan yang udah jelas-jelas suka main tangan juga kepadanya. Setelah pernikahan tersebut, Melek juga jadi tahu bahwa Ramazan sangat kasar kepada orang tuanya sendiri, bahkan sering mengancam ayah ibunya kalau nggak mau memenuhi segala keinginannya. Pada tahun 2009, Ramazan dipecat dari ketentaraan dan mulai bekerja sebagai satpam pada sebuah perkantoran di Antalya. Setahun kemudian pada 2010, Melek diizinkan oleh suaminya itu untuk berkuliah di Universitas Akdeniz ambil jurusan ilmu teknik. Namun kelihatannya Ramazan cemburu dan sering menuduh Melek berselingkuh tanpa alasan dengan teman kuliahnya. Hanya berjalan 1,5 tahun kuliah, kemudian Melek disuruh berhenti oleh Ramazan. Bahkan kemudian dia hamil dan melahirkan seorang putri pada tahun 2011 dan diberi nama Selin. Entah mengapa, Ramazan merasa Selin adalah anak hasil selingkuhan Melek dengan teman kuliahnya dulu, tanpa bukti apa-apa dan mulai membenci putrinya tersebut. Dikatakan Ramazan semakin hari semakin seperti monster dan sering memukul Melek dan bayinya dengan balok kayu, golok maupun gagang senapan. Bahkan dengan kasarnya Ramazan pernah memukul ayah dan ibunya Melek, menodongkan pistol dan mengancam tidak segan untuk menembak kedua orang tua tersebut. Pada pertengahan tahun 2012, adiknya Ramazan yang bernama Husen datang ke rumahnya dan membawa seorang wanita yang bernama Melike yang katanya itu adalah calon istri Husen. Kemudian si Husen pergi bekerja dan menitipkan Melike selama 3 bulan di rumah mereka. Namun selama masa 3 bulan tersebut, sepertinya Ramazan dan Melike justru melakukan hal yang di luar akal sehat. Ramazan dan Melike sering melakukan hubungan seksual di hadapan Melek, padahal udah jelas ya itu adalah calon adik iparnya. Bahkan dalam satu hari, mereka berhubungan bisa sampai 3 kali. Kemudian mereka katanya ngerokok, menggunakan narkoba, dan Melek hanya bisa terdiam tanpa berani melawan semua perintah dari suaminya. Hingga pada suatu hari, ibunya Ramazan datang dan mengusir Melike, serta membawa Melek beserta bayinya. Setelah 11 hari Melek berada di rumah mertuanya, kemudian Ramazan nangis-nangis
Husni minta maaf dan juga memohon Melek pulang ke rumah mereka. Akhirnya Melek pulang dan keadaan agak tenang nih. Ramazan mengurangi sifat kasarnya. Tahun 2013, putri kedua mereka lahir dan diberi nama Ikra Nur. Saat itu Ramazan udah dipecat dari pekerjaannya dan jadi pengangguran. Sejak kelahiran putri kedua nampaknya sifat kasar Ramazan muncul lagi dengan alasan bahwa dia pengennya anak cowok dan merasa anak cewek nggak bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Dia sering memukuli kedua putrinya. Dia juga sering menyiksa Melek sang istri, dan bukan hanya itu, dia sering memborgol Melek dan menelanjangi wanita itu, memperkosanya di hadapan putri-putrinya sambil mencekek leher Melek dengan menggunakan kabel. Bahkan pernah ya satu kali si Melek ini didorong dari balkon lantai 2 rumah mereka karena dia anggap kurang gesit waktu disuruh mengambil makanan. Bertahun-tahun kekejaman Ramazan berlangsung kepada istri dan juga kedua putrinya. Namun sepertinya Melek ini sang istri nggak berani kabur kemanapun karena ancaman si Ramazan cukup menakutkan baginya. Pernah satu kali bahkan Ramazan hampir memperkosa adiknya Melek, tapi berhasil dilawan. Dan adiknya Melek katanya mendapatkan luka lebam di wajah karena pukulan bertubi-tubi dari Ramazan. Lawang putrinya sendiri aja sering kena tendang sama dia. Beberapa kali juga Melek beserta dua putrinya dikurung di kamar mandi selama 24 jam karena dia selalu menganggap salah satu putrinya adalah anak haram. Sampai pada Januari 2021, saat itu Ramazan yang berusia 36 tahun udah bekerja sebagai supir shuttle bus. Jadi dia biasa mengantarkan karyawan pabrik dari satu halte diantar ke dalam pabrik. Nah, sepulang kerja dia mendapati sang istri Melek sedang berada di rumah tetangganya. Si Ramazan ini merasa sang istri kayaknya selingkuh dengan anak tetangganya yang berusia 27 tahun, lalu mulai memukul si Melek sampai babak belur. Sampai malamnya Melek katanya nggak bisa tidur karena badannya disiram air panas dari termos dan anak-anaknya nangis terus, tapi sang ayah nggak peduli. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh Melek di rumah tetangga saat itu adalah bertanya bagaimana cara melaporkan kekerasan pada wanita dan minta perlindungan polisi. Tapi saat itu dia nanya-nanya ya malah dilihat suaminya dan ngamuk. Sebenarnya nggak bisa kebayang juga betapa kejam penyiksaan si Ramazan kepada istri dan anak-anaknya kala itu. Mereka kan punya kipas angin yang udah nggak ada penutupnya. Jadi baling-balingnya itu dibetot ke lengan Melek sampai terkelupas. Putri tertuanya yang bernama Selin yang berusia 9 tahun dijambak sama ayahnya. Bahkan putri kedua yang bernama Ikra usia 7 tahun dikunciin dalam lemari semalaman. Itu semua hukuman karena ibunya pergi ke rumah tetangga tanpa izin. Keesokan harinya pada Kamis 7 Januari 2021 di pagi hari sebelum berangkat kerja, Ramazan memukuli lagi istrinya itu dengan gagang senapan, lalu sempat menebas wajah Melek dengan menggunakan pisau, menelanjangi dan juga memborgol kedua tangannya di belakang punggung. Lagi-lagi, Ramazan memperkosa istrinya tersebut di hadapan kedua putrinya. Setelahnya dia membawa Selin dan juga Ikra ke gudang dan meninju wajah dua gadis kecil itu, mengencingi mereka dan mengurungnya di sana. Ramazan kemudian berteriak kepada Melek, "Nanti malam pulang kerja, aku akan membunuh kedua anak itu." Lalu Ramazan berangkat dan mengunci mereka semuanya di dalam rumah. Menurut cerita Selin, anaknya yang tertua, kemudian sang ibu muncul dengan mendobrak pintu gudang dalam keadaan telanjang. Tangannya yang terborgol sudah berada di depan tubuhnya, bukan di belakang punggung lagi. Kemudian dua putri tersebut menyelimuti ibunya. Untuk info saja, mereka ini nggak punya handphone dan juga telepon rumah, karena ini merupakan larangan dari sang suami. Kemudian masih dalam keadaan tangan terborgol, Melek sempat membuatkan roti bakar untuk kedua putrinya sambil berpikir keras bagaimana jika suaminya memang nanti bakal benar-benar membunuh anak-anaknya. Lalu dia masuk nih ke kamar, memeriksa ke bawah tempat tidur dan mendapati senapan milik si Ramazan. Dia cek pelurunya tinggal satu dan sebenarnya Melek ini nggak tahu cara menggunakan senapan. Dia mikir mau nembak suaminya supaya nggak bunuh anak mereka. Tapi dia sempat ragu, gimana kalau tembakannya meleset, maka habislah anak-anaknya. Intinya dia galau seharian, mau keluar rumah juga nggak bisa karena dikunciin dari luar sama si Ramazan.
Hingga sore harinya Ramazan pulang. Setelah masuk rumah dan menutup pintu, dia melihat sang istri dengan tangan terborgol memegang senapan dan menodongkan ke arahnya. Ramazan cuma ketawa dan mengatakan Melek tidak akan berani menembaknya. Ramazan bilang Melek nanti bisa dipenjara dan anak-anaknya bakal mati di jalanan karena nggak ada yang mengurusnya. Tiba-tiba Ramazan mencoba berlari mau merenggut senapan tersebut. Disitulah kenekatan Melek terjadi. Dia menodongkan dengan cepat senapan ke arah kepala Ramazan dan menembaknya. Ramazan langsung terkapar dan meninggal dunia dengan lubang di kepalanya. Kemudian Melek dan kedua putrinya lari ke rumah tetangga dan meminjam telepon. Mereka katanya menelpon ambulans dan juga polisi, kemudian kembali ke rumah sambil menunggu polisi muncul. Beberapa detektif dan juga petugas kemudian datang dan menemukan mayat Ramazan serta menangkap tubuh babak belur Melek yang terborgol dan masih dalam keadaan tanpa busana. Berita hebohnya kematian Ramazan dan juga penyiksaan yang dialami oleh Melek Ipek kemudian menjadi sangat viral. Demo dilakukan di mana-mana meminta peradilan, membebaskan Melek yang dianggap membela diri dan anak-anaknya. Penandatanganan petisi dilakukan seluruh lapisan masyarakat dan juga LSM kewanitaan guna membela Melek Ipek yang merupakan korban kekerasan pada wanita. Tuntutan bahkan ditujukan kepada Presiden Erdogan yang dianggap kurang perhatian sama nasib wanita di negara Turki. Saat menjalani persidangan sejak Maret 2021, jaksa sudah menuntut Melek Ipek untuk dihukum mati, kemudian berkurang menjadi hukuman seumur hidup dan tidak menerima alasan bahwa itu semua hanya tindakan membela diri atau membela anak-anaknya. Namun kemudian pihak pengacara Melek yang ditangani Bapak Ahmet Onaran membawa banyak saksi seperti tetangga, orang tua Melek, orang tua Ramazan, bahkan kedua putrinya Selin dan Ikra juga hadir di persidangan. Dari semua keterangan dan kesaksian tidak ada yang memberatkan Melek. Semua membenarkan bahwa yang terjadi adalah pembelaan diri. Bahkan hasil visum kepolisian menyatakan banyak luka penyiksaan yang dialami Melek itu sudah bertahun-tahun. Kebayang ya, masa pernikahan 12 tahun, bahkan sebelum nikah penyiksaan sudah diterima oleh Melek. Pengacara Ahmet Onaran punya pesan kepada netizen di luar sana yang sering banget komentar nyinyir, kenapa mau dinikahin kalau kasar sejak dulu? Kenapa nggak kabur aja? Kenapa nggak lapor polisi dari dulu? Jangan samakan keberanian kamu ngebacot dengan nyali Melek yang berada di ujung pistol. Setiap ancaman yang diucapkan oleh Ramazan selalu direalisasikan dalam bentuk sabetan pisau. Melek selalu lemah saat Ramazan menjadikan anak-anaknya sebagai ancaman untuk dibunuh. Melek yang nggak ngerti hukum selalu diancam oleh Ramazan, kalau kamu lapor polisi, saya palingan dipenjara 1-2 tahun. Setelah bebas, saya akan incar kamu, anak-anak dan juga keluargamu. Kalian wajib mati semuanya. Ingat, satu-satunya alasan si Melek bertahan adalah demi keselamatan kedua putrinya. Sampai kemudian pada bulan Mei 2021, setelah menjalani penjara 3 bulan sambil sidang, atas cerita semua saksi dan bukti yang ada, serta surat keputusan dari Presiden Erdogan, maka semua tuntutan terhadap Melek Ipek pun dibatalkan. Hakim menyatakan kasus hukum ini terlalu lemah dan membebaskan Melek Ipek atas dasar kemanusiaan. Bahkan kedua orang tua Ramazan cukup senang dengan keputusan ini. Melek pun menghirup udara bebas dan pengacaranya segera menemani dia pulang menemui anaknya yang selama ini dijaga di panti asuhan di bawah naungan pemerintah yang juga membantu mereka menghilangkan trauma pasca kekerasan rumah tangga. Bir görüşün arkadaşlar, sonra haber yapalım, olur mu? Çocukları getir. Yaptık oğlum, arkadaş kalmayın. Babamın altı var. Tamam, sonra kesin, sonra kes. Babamın altı var. Sonra kes. Başka ne? Arkadaşlar şu görüntüyü alın. Evet. Rica ediyorum. Allah'ım bağıştırır bana Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım beni ben yaşatmasın. Ağlama. Hadi uzaktan çekelim. Beyler geriden. Açın lan.
Allah'ım amin. Ne haber? Kilo almışsın ya. Çok güzel olmuşsun. Kızım da sarılacak bak. Gel. Allah. Bagaimana menurut kamu? Apa boleh kasus hukum Melek ini dibatalkan dan dia bebas begitu aja? Padahal dia sudah membunuh suaminya dengan sengaja. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka ya sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan dan tetap berbuat baik. Terima kasih.